Amin. Beri salam kanan kiri Bapak Ibu, katakan selamat hari kenaikan. Baru. Haleluya. Bisa ditolong multimedia, Sari? Shalom Bapak Ibu. Siapa yang diberkati Tuhan lambaikan tangan. Yang mau lebih diberkati beri sorak-sorai. Haleluya. Sukacita sekali hari ini kita bisa berkumpul. Kita sama-sama ibadah memperingati kenaikan Tuhan. Amin. Yang aminnya paling kuat cepat diangkat Tuhan. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Hari ini saya berdoa sama Tuhan. Saya mau tanya dulu, apakah ada jemaat yang baru pertama hadir? Ada satu, ada dua ya. Waduh, shalom. Boru-boru apa ini nama? Boru apa? Sinaga. Itu Panjaitan. Sama kayak Sari ya. Yang multimedia juga Panjaitan. Kalau yang Sinaga sama, saya Cinaga. Nanti panggil tulang ya. Hari ini kita belajar sama-sama tentang saya doa Tuhan apa yang mau diberitakan. Bukan pribadi yang lebih baik dari rasa baik, lebih nggak baik. Adalah perkenanan sendiri, misi tersendiri. Gereja itu kita kita lebih bersyukur 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir itu malam terima kasih sama berbeda. Bu, buru-buru semua akan semua akan coba aja nanti pasti pagi ya.
Mula-mula dan saat gereja akhir zaman. Jadi kuasa itu, karunia roh itu kembali dihembuskan Roh Kudus, dimulai dari abad 20 awal di Azusa Street, Amerika, hingga menyebar ke seluruh dunia. Saat ini gereja yang memiliki karunia terus akan bertumbuh, terus akan bertahan. Sedangkan gereja yang tidak mengejar karunia akan hanya menerima anugerah kasih karunia, tetapi tidak ada perkenanan Tuhan di situ, tidak ada pengutusan di situ. Jadi saudara, beberapa tahun saya menggembalakan di sini, saya tahu latar belakangnya banyak, ada yang jarang ke gereja, ada jemaat yang dari denominasi yang dulunya mungkin full liturginya sangat ketat dan segala macam, nggak salah, tetap akan diselamatkan. Tetapi saya rindu, saya pernah doa sama Tuhan, Tuhan kasihlah beberapa jemaat supaya atmosfer, saya tahu penyembahan kita, gereja Betani ini besarnya dulu di Surabaya, saudara, itu dari doa malam, katakan doa malam. Doa malam dulu, waduh, bayangkan saudara, kapasitas gedungnya di Betani Manyar, itu belum ada Betani Nginden. Tapi meskipun Betani Nginden udah dibangun, tetap doa malam di Betani Manyar waktu itu. Doa malam ada 3 sesi. Nggak tahu di Indonesia mungkin satu-satunya itu aja. Doa malam 3 sesi. Dimulai tahu jam berapa saudara? Jam 9 malam. Jam 9, jam 11, 11, jam 1, jam 1, jam 3 pagi. Bayangkan. Doa malam dibuat 3 jam. Karena saat itu pergerakan awal mula api Pentakosta di Indonesia, api kegerakan karismatik itu dari Betani, Manyar, Surabaya. Siapa yang lahir dari Betani, Manyar, Surabaya? Saya sering cerita sini. Pak Niko Nyotora Harjo, itu WL-nya di situ. Pak Bambang Yonan, itu dulu juga terima Yesus di Betani Manyar. Pak Yusa Hadisiswantoro, juga dulu itu menantunya Pak Alex, sekarang YHS. Bayangkan, Pak Yusuf Sutanto, mertuanya Philip Mantova, pendiri GMS. Bayangkan saudara, semua dimulai dari doa malam, setiap hari Kamis malam. Di tempat ini kita Rabu malam. Jadi Bapak Ibu, ini pesan penggembalaan tempat ini, datang doa malam. Amin. Nanti bedakan, karaktermu akan diubahkan. Bapak Ibu akan beda menghadapi pertuntutan zaman sekarang, semuanya naik. Amin. Semua naik. Tapi tinggi badan nggak bisa naik. Tinggi badan segitu-gitu aja Pak. Semuanya naik, harga semuanya naik. Yang membedakan nanti dalam hal ekonomi, segala macam, semuanya perkenanan Tuhan. Amin. Kita masuk, next, Sari. Apa makna kenaikan Yesus Kristus? Ada beberapa makna saudara. Bagi orang awam mungkin dulu saya pernah ngalami, saya teringat dulu zaman saya masih muda, masih pas SMA, saya tuh jarang ke gereja. Ke gereja kalau cuma saya Kristen pohon Natal. Jadi begitu di gereja itu ditaruh pohon Natal, saya ke gereja. Ketika pohon Natal itu udah nggak ada, saya pun nggak ke gereja. Ada lampunya, kelip-kelip, saya pun juga gitu, on off gitu ya. Jadi dulu SMA gitu saudara, saya tahunya kenaikan Yesus ya udahlah, itu hari besarnya orang Kristen. Sejarah rohani ya, Yesus dulu pernah naik ke sorga. Kemudian momen haru, mungkin ada yang jemaat yang terharu dengan kematian, kebangkitan dan seterusnya. Tetapi bagi para murid itu adalah pengutusan, katakan pengutusan. Adalah tanda dimulainya pelayanan. Tanda gereja harus bergerak. Sebelum ada perbedaan besar, sebelum Yesus naik, Yesus masih di dunia, Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus sudah naik, ketika belum naik, murid-murid hanya pasif. Murid-murid melihat, murid-murid takjub, murid-murid melihat, wow, buta melihat, wow, lumpuh berjalan, wow, 5 roti, 2 ikan bisa mengasihi makan ribuan orang. Waduh, Tuhan kita bisa berjalan di atas air. Wow dan wow faktornya terus ada. Hanya tercengang, memuji, menjadi fans. Tetapi setelah Yesus naik, ada perbedaan yang sangat amat besar. Murid mulai berani memberitakan Injil. Gereja berdiri, memberitakan firman. Yang tadinya melihat gurunya dengan takjub dan berhenti sampai di situ, saat ini murid mengatakan, kalau guruku bisa, aku pasti bisa. Amin. Petrus sekali berkhotbah dengan wibawa sorga, 3.000 orang terima Yesus.
Paulus dengan sapu tangannya menyembuhkan orang sakit. Mujizat demi mujizat dinyatakan. Ribuan orang tiap harinya menerima Kristus Yesus. Hingga saat ini miliaran orang terima Yesus karena para rasul. Jika Tuhan Yesus berfokus di Israel pelayanannya, para murid memperluas ke bangsa-bangsa. Amin. Saya rindu di sini, kita harus tahu, tangkap baik-baik. Saudara menjadi Kristen yang rugi kalau nggak bisa tangkap ini. Saudara jangan jadi Kristen pengagum. Katakan, aku bukan sekedar pengagum. Pegang dadanya, aku bukan penonton. Aku mau jadi pelaku. Amin. Beri sorak-sorai. Haleluya. Jadi saudara, ketika kenaikan Yesus 10 hari lagi kita akan ada masa Pentakosta. Hari Minggu besok, minggu depannya lagi. Waduh, Pentakosta ini salah satu hari besar Kristen yang saya nggak favorit benernya. Karena di Pentakosta harus ada pencurahan Roh Kudus, itu kadang saya pun berat, beban berat bagi saya. Apalagi kemarin ada KKR-nya Pak Yos, ada KKR-nya Pak siapa? Eli, luar biasa semua ya. Tapi saya yakin dan percaya di Pentakosta tahun ini Tuhan akan berikan lagi warna yang baru bagi gereja kita. Amin. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jadi ada gereja yang menanti-nantikan Pentakosta, ibadah 10 hari penuh dimulai dari hari ini, besok segala macam menanti Roh Kudus selama 10 hari. Mungkin kita enggak, tapi kita nanti di doa malam, saya rindu di doa malam sebelum Pentakosta, di hari Rabu depan, ini kan hari Kamis, Rabu depan. Saya kepingin setiap jemaat datang semua, amin. Biar kita persiapan dari doa malam itu sampai ke Pentakosta, kita punya hati yang mau diubahkan sehingga kita terima urapan yang baru. Sehingga perkenanan Tuhan turun atas rumah-rumah kita. Jangan-jangan banyak sekali orang Kristen ngomong, Pak, kok aku gak diberkati ya, kok hidupku gini ya, kok kayak ada dinding tebal, atap tebal yang gak bisa aku tembus ya. Dalam karir, dalam pekerjaan, dalam apa. Jangan-jangan perkenanan Tuhan belum kita terima. Amin. Saya rindu di sini ada perkenanan Tuhan, itu yang membedakan saudara. Itu yang membedakan saudara. Next, sorry. Fun fact-nya, hari-hari ini penggunaan sosmed global itu 141 menit per hari, itu sosmed tok ya. Menurut Statista 2025. Indonesia total screen time orang dewasa rata-rata 7,5 jam. Coba nanti dicek ya. Kalau Evan lebih lah ya. Berapa jam satu hari Evan? Screen time-nya. Enggak tahu ya, bisa dicek itu di HP. 7,5 jam. Jadi orang Indonesia kebutuhan utamanya selain tidur yaitu HP. Amin. Amin. Jam HP-nya lebih lama dari waktu tidur. Mungkin kalau tidur 7 jam, 6 jam. Main HP harus 7,5 jam. Survei We Are Social atau Melt Water. Rata-rata orang Indonesia bekerja 8 jam, data BPS. Rata-rata orang mengecek HP itu sampai 186 sampai 205 kali per hari. Jadi nanti setiap gini, tik di HP, hitung ya. 1, 2, 3, amin. Jadi saudara, inilah fun fact kehidupan kita. Kenapa saya bahas ini? Seringkali ini yang mengaburkan kita itu dipanggil Tuhan loh. Amin. Seringkali kerikil-kerikil kecil seperti ini, handphone, suami istri, anak orang tua, hobi. Hobi juga saya lihat ada penelitiannya, sekitar 2-4 jam satu hari itu melakukan kesenangan. Kesenangan itu macam-macam. Ada yang hobinya nongkrong, ngopi, nah itu kesenangan juga. Mungkin main bola, itu kesenangan juga. Nonton TV, nonton YouTube, mungkin kesenangannya kan macam-macam. Main game. Rata-rata 2-4 jam. Di depan ada orang, mohon maaf, dibuka aja ya. Nah, jadi 2-4 jam saudara. Jadi kita belajar sama-sama di tempat ini banyak sekali kerikil-kerikil yang membuat kita lupa akan panggilan kita. Next hari. Coba dibaca sama-sama ya dengan kuat ya firman Tuhan. 2, 3.
Amin. Jadi saudara, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Jadi karena takjubnya bagaimana Tuhan Yesus naik ke langit, kayak Iron Man ya. Gayanya gimana Pak Nevan? Gini kayak Iron Man atau kayak mana ya? Atau tangannya gini kayak yang di film-film atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi satu yang pasti, Yesus naik dan kita takjub. Kalau di situ ada saya sama Pak Nevan, kita ngelihat gini mungkin sampai 12 jam kuat ya Pak ya. Jadi kita cari di langit, mana ya, mana naik gitu. Luar biasa, amazing. Kemudian tiba-tiba ada malaikat berkata, hai orang Galilea, berhenti lihat di langit. Amin. Gak usah capek-capek, kamu gak bisa lihat Yesus lagi. Jangan kebanyakan lihat langit sampai lupa ladang di bumi. Amin. Senggol kanan kiri katakan, jangan lupa ladang di bumi. Next. Yang pertama, jangan hanya jadi penonton. Katakan, aku bukan penonton. Banyak Kristen sekarang ada penyakit baru dalam kekristenan. Banyak orang Kristen berhenti hanya menjadi pengagum. Katakan pengagum. Ngefans sama pendeta, kemarin di doa pengerja saya sempat bahas. Ngefans sama pendeta, mendengarkan, kemudian sangat ada kesenangan, senang ngefans sama penyanyi rohani, dan segala macam. Itu baik saudara. Itu hanyalah motor awal, seperti kayak mobil itu di starter pertama. Nah, yang bikin kita mau nyalakan YouTube rohani, yang mau bikin kita dengarkan, nonton YouTube lagu-lagu rohani, yang mau nonton video-video khotbah, orang-orang yang kita dipakai Tuhan ini, yang itu hanyalah awal. Katakan hanya awal. Tapi jangan berhenti di situ. Amin. Banyak orang hobi nonton, pendeta kesukaanku si A, si B, si C. Kemudian nonton berhenti sampai di situ. Ini yang jadi masalah anak-anak Tuhan. Jangan berhenti. Katakan sama Tuhan, kalau dia bisa dipakai, aku bisa dipakai juga. Amin. Ketika ada WL mana ini, si Boru Purba, nggak nampak. Oh itu, kecil kali nggak nampak dia ya. Nah, si Boru Purba ini, ketika nonton lagu rohani, katakan, aku punya kapal di Bethany Believers, aku pun bisa, bahkan bisa lebih dipakai. Amin. Pak Nevan, kalau nonton di YouTube, jangan terkesima dan berhenti di situ. Kita punya Tuhan yang sama. Ketika memberitakan firman Tuhan, Bapak pun jangan heran, khotbahnya jauh lebih bisa luar biasa daripada pendeta yang di YouTube. Amin Pak. Jadi banyak anak Tuhan kehilangan jati dirinya. Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Roh Kudus yang sama. Jangan lagi katakan aku gak mampu. Amin. Amin. Minta Tuhan, Tuhan orang lain diberkati, aku pasti diberkati. Pendeta ini bisa khotbah luar biasa, aku pun bisa. Kita punya Tuhan yang sama. Kemudian berhenti hanya melihat orang lain dipakai Tuhan, tapi gak sadar kita itu juga alat Tuhan. Yang ketiga, berhenti hanya sekedar jadi figuran rohani. Saya sebut figuran rohani itu, sorry ya Bapak Ibu Saudara, sorry banget. Kalau Bapak Ibu hanya ibadah, duduk, pulang. Itu kayak, tahu kan kalau di sinetron, peran utamanya di sini kan, lagi berantem. Enggak seperti itu Ferguson gitu ya, atau gimana ya, berantem lah pokoknya. Enggak, aku gak suka sama kamu lagi. It's my dream mas. Terus ada figurannya di belakang itu, ada yang duduk gitu kan, ada yang ecek-eceknya makan gitu kan. Jadi ada dan tiada. Jadi Kristen jangan jadi figuran. Senggol kanan kiri, kamu bukan figuran kan. Boru-boruku mana suaranya? Kalau cari cowok, jangan yang figuran rohani, amin. Paling enak emang inilah. Ya Tuhan, inilah boru-boruku yang haus dan lapar. Selain cinta kasih akan Tuhan dan juga cinta kasih akan Waduh, lapar kali ya ibu-ibu, tolonglah bapak-bapak, dicarikanlah yang seiman dan seamin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah dia, jangan berhenti. Tuhan Yesus ngomong ke orang, angkat tilammu dan berjalanlah. Hari ini saya kasih tahu saudara, angkat tilammu, bergeraklah. Amin. Tilam itu comfort zone. Comfort zone itu zona nyaman.
Wah Pak, aku udah gini aja lah Pak, udahlah. Aku jadi gereja ya gini-gini aja Pak, udah nggak apa-apa lah. Udah nanti kalau masalah doa itu urusan si ini. Kalau masalah apa khotbah-khotbah udah Bapak aja lah, Bapak aja. Untuk masalah nyanyi-nyanyi di mimbar udah ini aja. Ngajar sekolah minggu itu udah ada. Oh pokoknya aku yang penting ibadah, yang penting aku suka cita. Ya, aku mau bertumbuh Pak, yang penting di mana aku suka cita, disitulah aku bergereja. Bu, Mbak, engkau nggak akan bertumbuh kalau engkau cari sukacita. Amin. Nggak bisa. Nggak ada manusia yang bisa menemukan sukacita. Yang bisa, sukacita itu ada. Keputusan hidup, kita yang menumbuhkan, kita yang menyirami sendiri, kita yang menciptakan. Kita yang berkorban agar sukacita itu ada. Amin. Di balik saya sekarang bersuka cita kayak tim musik kita. Tepuk tangan dulu lah buat tim musik kita semuanya. Wow, mantap ya. Ini bertahun-tahun kita bangun sama-sama. Dulu struggle susah lah, menyatukan banyak kepala itu susah. Tapi sekarang kenapa bisa kompak, sukacita, main musiknya dengan baik? Karena itu dibangun. Amin. Rumah tangga juga demikian. Jangan cari suami yang bisa bawa sukacita, nggak akan dapat jodoh. Jangan cari istri yang bisa bikin kamu seneng. Itu nanti rumah tangganya nggak bisa panjang. Kenapa? Kalau istri bikin kita seneng, artinya dia lagi nggak seneng. Betul atau betul? Kan dituntut, sedangkan aku mau kopi harus ada kopi. Aku capek, kau kusuk aku. Bahkan suami pun nggak sedikit gini, aku mau butuh uang, kau kasih aku uang. Waduh, ngeri kali ya kan. Istri pun juga gitu, aku mau laki harus modal dong, gini-gini. Nggak bisa, harus dibangun sama-sama fondasi itu. Amin. Harus, jangan pikirin sukacita dulu, kerja keras, komitmen, kesetiaan, saling mau berkorban, saling mau memberi. Nah itu panggilan dalam rumah tangga. Akhirnya sukacita itu ada dengan sendirinya. Uang pelan-pelan masuk, ditabung, dipergunakan dengan baik. Lama-lama bisa akhirnya kredit rumah sendiri. Lama-lama bisa beli kereta. Tadinya naik sepeda jadi kereta. Pelan-pelan berapa tahun kemudian bisa naik mobil meskipun second. Gak apa-apa udah sukacita. Kenapa kok sukacita? Karena dia melihat aku sudah berkorban untuk ini. Amin. Amin. Standar orang tuh beda. Bagi Pak, bagi mungkin bagi si A, apa namanya, naik kereta itu nggak enak. Tapi bagi si B, kereta itu sebuah kemewahan. Amin. Kenapa kok si B bilang naik kereta kemewahan? Dia melihat perjuangannya. Aku demi beli ini, aku sampai lembur. Aku tarik ojol dulu, aku naik apa narik ojol pakai kereta kawan, sekarang bisa beli ini, udah bersyukur. Amin. Jadi sukacita itu beda-beda Bapak Ibu. Jadi angkat tilam dan bergerak, berhenti di comfort zone. Amin. Sukacita ini ada kalau engkau berkorban, engkau berjuang, engkau menghasilkan sesuatu. Ketika engkau terima, itu baru sukacita. Amin. Di gereja ini, kenapa kok banyak yang kering rohani? Kurang berkorban. Senggol kanan kiri kurang berkorban. Ketika saudara berkorban untuk gereja ini, dari mungkin ada jemaat yang generasi awal sampai sekarang gereja ini, bahkan sebelum tempat ini jadi gereja, sampai sekarang susah meninggalkan tempat ini. Kenapa? Karena dia berkorban. Berkorban uang, berkorban waktu. Sama-sama kita membangun tempat ibadah sehingga bisa kita nikmati dengan layak seperti sekarang. Akhirnya dia sukacita. Nggak gampang diambil orang. Amin. Kenapa? Kita melihat ke belakang. Pengorbananku sampai sekarang. Berarti aku diutus di tempat ini. Aku jalankan pengutusanku dengan sukacita. Amin. Next. Yang kedua, kuasa melalui gereja Tuhan. Katakan melalui gereja Tuhan. Dibaca sama-sama ya, di Kisah Rasul 1 ayat 8. 2, 3. Amin. Jadi saudara, dari hari ini 10 hari lagi, hari Minggu. Minggu ini, minggu lagi, kita akan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Itu juga akan menjadi sebuah start awal, starter ulang setelah tahun lalu. Kenapa kok tiap tahun ada pencurahan Roh Kudus? Supaya kita mengingat kembali Roh Kudus dicurahkan. Supaya kita ada api yang baru. Amin. Saya kepingin gereja kita ada api. Ada urapan, ada gairah, katakan gairah.
Suami istri kalau nggak ada gairah ngeri, nggak boleh. Amin. Harus ada gairah supaya semangat si suami semangat cari duit, istri semangat di rumah masakin yang enak-enak buat bapak-bapak ya. Jadi harus ada gairah. Jadi kita akan nanti Roh Kudus ini akan memberikan gairah yang baru dalam kita beribadah. Jadi saudara, kita jadi orang Kristen jangan berhenti jadi Kristen saja. Di sini banyak kesaksian saya melihat, saya ngerti saudara. Di gereja ini ada yang mungkin permasalahan ekonomi. Karena beribadah, minta sama Tuhan, dia cari, dia ketuk, dia mendengarkan firman, dia berubah mindset, keluar dari jeratan ekonomi, sudah mulai pelan-pelan naik ekonominya. Kemudian ada juga yang dari permasalahan okultisme mungkin, dari roh-roh jahat keluar. Ada yang masalah rumah tangga, berantem sama istri, melalui gereja ini, rumah tangga dipulihkan, dan seterusnya, seterusnya. Nah, yang jadi masalah, saudara, apakah kita akan berhenti pada titik itu? Apakah kita hanya berhenti ketika kita butuh pertolongan, Tuhan tolong, kita berhenti, atau justru kita pertanyakan, kok Tuhan baik ya? Kok aku ditolong? Jadi, apa yang Tuhan mau dari pertolongan ini? Paham? Udah sarapan semua, amin? Ada orang yang ditolong, terima kasih Tuhan, dia udah nggak lagi membutuhkan Tuhan. Tapi ada yang orang tolong, karena orang ini orang yang mengerti akan perkenanan Tuhan. Kok dia nggak ditolong, aku ditolong? Jadi apa? Kenapa Tuhan tolong aku? Nah, dengan pertanyaan ini kita akan jadi seperti satu orang kusta. Tuhan Yesus pernah bikin mujizat, 10 orang kusta ditahirkan semua. Yang balik cuman berapa? Cuman 1 orang. Nah, pilihan kita mau jadi seperti orang banyak, 9 orang. Finishnya itu ketika terima kesembuhan atau 1 orang kusta. 1 orang kusta balik lagi ke Yesus. Balik ke Yesus itu jangan dilihat hanya sekedar dia ingin ucapkan terima kasih, enggak. Dia balik ke Yesus karena dia ingin tahu pengajaran Kristus. Amin. Dia ingin lebih mendengar banyak. Kenapa aku disembuhkan? Ayo. Ini saya sekarang upgrade rohani ya. Sin semua ya. Senggol kanan kiri. Kenapa kamu diberkati? Senggol yang kanan. Kenapa kamu ditolong Tuhan? Ini yang disebut ada misi khusus dari kita. Amin. Biasanya gini. Orang yang dihancurkan ekonominya kemudian ditolong Tuhan. Akan banyak di sekitarnya orang-orang yang mengalami permasalahan finansial. Biasanya orang ini dipakai ke bidang tersebut. Seorang anak yang hancur karena orang tuanya divorce, bercerai atau rumah tangga berantakan, biasanya akan didatangkan Tuhan juga keluarga-keluarga yang demikian. Amin. Orang yang menghadapi sakit penyakit kemudian disembuhkan, akan datang dari utara, selatan, barat, dan timur. Orang-orang seperti yang dia alami. Kenapa? Karena dia bisa menjadi kesaksian, dia bisa menjadi alat Tuhan. Itulah pengutusan. Amin. Jadi Bapak Ibu di sini, hal apa kebaikan Tuhan, apa yang pernah hadir dalam hidup saudara, terjunlah di situ, selamatkan jiwa-jiwa. Amin. Gereja kita ini Bapak Ibu mau berkembang nggak berkembang bukan tergantung saya pribadi, Pak Jo pribadi, tergantung kita semua. Pertama-tama kita harus sepakat secara roh. Saya bersyukur banyak jiwa-jiwa baru Tuhan tambahkan. Karena 2 bulan ini kita ketika berdoa di doa malam, Roh Kudus itu sangat kuat. Jadi saat itu akan menarik jiwa-jiwa. Tapi selain itu, setelah itu saya pun harus berhasil mengetuk hati Bapak Ibu Saudara semua. Ternyata kita semua diutus. Jadi kenaikan Tuhan Yesus membawa pengutusan bagi kita. Amin. Gereja itu tempat berkumpulnya tubuh Kristus menjalankan amanat agung. Gereja bukan tempat datang beribadah, nyenengin pendeta. Banyak pendeta zaman sekarang juga, saya gak mau ngomong siapa, datang cuman kumpul-kumpul. Amin. Hamba Tuhan kalau jumpa, shalom Pak, jemaat udah berapa? Kok fokusnya jemaat berapa? Harusnya kan jemaat yang sudah bertobat berapa? Amin. Jemaat yang sudah bertumbuh berapa? Nah,
Enggak, cuma tanya jemaatnya berapa. Jemaatnya 50, oh masih sedikit. Jemaatnya 100, 200, lumayan. Jemaatnya 1000, oh diurapi Tuhan. Padahal itu enggak patokan. Amin. Apalah gunanya sekarang saya berkhotbah di depan ribuan orang kalau semuanya figuran rohani. Halo, halo, amin. Apalah gunanya saya khotbah 1000, 2000, 3000 orang, tapi semuanya figuran rohani. Datang, duduk, doa, pulang, gak terima apa-apa, gak terima perubahan. Karakternya tetap. Yang di gereja haleluya, di luar halelupa. Itu sangat sia-sia. Gereja berkumpul menjalankan amanat aku. Jadi saya rindu di gereja ini ada ekosistem rohani yang baik. Ekosistem rohani yang baik itu bagaimana? Saling bantu, saling tolong, saling cari Tuhan, saling ingatkan. Kalau ada yang lemah, ada yang mulai terhilang, tarik lagi. Ayolah, semangat. Ajak ngopi, ajak ngobrol dan segala macam. Amin. Jangan terhilang Bapak Ibu. Jangan terhilang, please jangan terhilang. Kenapa? Saya pikir jumlah kita nggak seberapa, tapi kita semua dimuridkan. Amin. Katakan aku dimuridkan. Yang kedua, fungsi gereja. Tempat menyembah, berdoa, membangun orang percaya. Tempat untuk menyamakan persepsi bahwa kita semua diutus. Siapa di sini yang rasa hidupnya diutus Tuhan? Haleluya. Beri sorak-sorai yang dahsyat. Jangan berhenti hanya sekedar pendeta tadi khotbahnya bagus ya. Hamba Tuhan tadi khotbahnya bagus ya. Kalau berhenti sampai di situ, saudara gak berubah-berubah. Boleh awalnya setahun pertama, aku diberkati, kita posting kata-kata quotes-nya dari pendetanya, potongan apa. Tapi ada titik di mana seperti ini. Kok Tuhan pakai dia ya? Kok Tuhan pakai hamba Tuhan itu ya? Jangan-jangan aku itu ada panggilan jadi kayak dia. Amin. Berani nih kayak gitu? Berani? Harus seperti itu. Amin. Saya dulu ingat ada waktu kecil, waktu SD, ada setiap hari Minggu, siang itu saya nonton itu John Hartman. Ada yang tahu John Hartman nggak? Pak Jo tahu? Pokoknya penyegaran rohani tiap Minggu siang. Dia itu, pokoknya lagunya itu saya ingat itu cuma gini sepenggal. Sweet, sweet, your love. Gitu-gitu pokoknya lagunya, tahun 90-an gitu kan. Dia tuh tiap opening, numpangin tangan orang. Saat itu kecil tuh kan saya ngelihat perbuatan ajaib itu. Tapi di hati saya, kalau aku besar nanti Tuhan pasti pakai aku kayak gitu. Padahal masih SD, udah mikir gitu. Tapi sekarang Tuhan pakai juga, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Harus muncul. Amin. Jangan berhenti sampai jadi penikmat rohani musiknya. Walau ku tak ada, enak ini musiknya. Aku diberkati. Jadi penikmat rohani. Saudara jadi figuran rohani, jangan. Jadilah pemain utama di gereja ini. Amin. Mulai. Kalau saya jadi gembala, Bapak Ibu, saya kepingin murid-murid saya, anak-anak rohani saya, jauh lebih dari saya. Amin. Lebih dipakai lebih-lebih lagi dan lebih lagi. Jadi kuasa itu melalui gereja Tuhan. Next. Kita buka sama-sama Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dibaca kuat-kuat 2, 3. Amin. Ini adalah amanat agung. Sebelum naik ke sorga, ini harus diberitakan setiap kenaikan Yesus. Ada dua kata yang saya garis bawahi. Exousia, artinya kuasa. Katakan kuasa. Kenapa kita khawatir? Karena kita lupa kita sebagai anak Tuhan. Tuhan memberi kuasa bagi kita. Kuasa apa artinya? Otoritas penuh. Hak memerintah. Amin. Ketika saudara berkata, hei penyakit, berhenti, aku sembuh. Saat itu engkau akan sembuh. Ketika engkau mengalami permasalahan ekonomi, dalam nama Yesus,
Uangku masih nggak banyak. Hidupku masih begini, tapi aku akan diberkati. Sebentar lagi Tuhan pasti tolong. Amin. Banyak orang Kristen lupa. Kenapa kok bisa lupa seperti ini? Tadi, fun fact yang di awal. Sibuk bekerja, sibuk hobi. Dipakai, ini iblis pakai dengan cara gini. Iblis bukan nakut-nakutinya beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu ditakut-takutinya dengan seram apa, ini enggak sekarang. Dibikin sibuk, katakan dibikin sibuk. Sehingga kita nggak punya otoritas lagi. Sehingga kita khawatir. Amin. Suami istri, mana bapak ibu suaranya? Suami istri, hati-hati ya. Ini pesan selagi saya ingat. Saya nggak kepingin di gereja kita, sama anak-anak muda juga dengarkan. Jangan kau menikah dengan orang yang belum bertobat, hubungan abang adik. Sorry ya, kalau dulu Bugem punya abang-abangan, abang ketemu gede, nggak saya nikahin. Amin. Nanti ketika engkau berumah tangga, istrimu telepon sama cowok. Ngapain kau telepon? Enggak apa-apa lah, ini kan abang. Awalnya abang adik, curhat masalah itu. Saya kepingin bapak ibu yang berumah tangga, hentikan abang adik itu. Amin. Amin. Amin Tasya. Nanti kalau ada cowok yang punya adik-adik ketemu gede, buang ke laut, pus gitu ya. Jangan, suruh putuskan itu semua. Amin. Sekarang saya tahu akhir zaman, abang adik ini dipakai iblis untuk merusak rumah tangga. Nanti ketemu mantannya. Suaminya nggak tahu ini mantannya dia. Dijadikan abang adik. Nengok di HP-nya. Tapi itu abang ya. Kan ada sesuatu yang nggak bisa kuceritakan pada suami. Kuceritakan pada orang lain. Apa ini? Hukum rumah tangga apa ini kadang? Nanti si dianya ngomongnya gini. Sebagai cowok kan. Jangan heran. Di akhir zaman. Setan-setan tuh bisa berdoa. Ya kan Calvin? Kita waktu penangkingan roh-roh jahat itu doa Bapa kami kan, dukunnya kan, betul nggak? Doa Bapa kami, dukun doa Bapa kami. Di akhir zaman nanti dia bisa ngomong, Dek, yuk kita berdoa bersama. Supaya engkau tetap bersama dengan dia. Jangan nanti, cewek apalagi cewek gereja pelayan Tuhan, langsung klepek, termehek-mehek langsung ini. Buruk-buruk ini tahu nih, apalagi yang bapaknya yang galak-galak, hubungannya nggak bagus dengan bapaknya. Kena sayang seorang cowok. Waduh, Dek, kita berdoa bersama. Pak Gem, tapi abangku ini, abang ketemu gede, ngajak doa bersama Pak Gem, rohani banget. Suamiku aja gak pernah ngajak doa bersama. Wih, haleluya. Doa bersama. Tuhan, doanya gini lagi. Izinkan, meskipun aku tidak memiliki, izinkan aku tetap mencintai. Wih, rohani banget, haleluya. Aku berdoa supaya hubungan dia dengan suaminya kembali baik lagi. Wih, padahal itu modus. Katakan saya ngomong kiri modus. Bapak gembalamu dulu pelaku. Wih. Kalau lagi ngerayu cewek, saya itu bisa berkhotbah lebih bagus dari pendetanya. Amin. Ini pelaku dulu belum bertobat. Udahlah, doa bersama. Saya nggak pernah ke gereja jadi aktif ke gereja. Saya nggak pernah ke gereja, saya jadi pelayan Tuhan. Pernah nggak pelayanan karena ngejar cewek? Pernah. Pernah. Di luar ngomongnya kebun binatang sama kawan. Begitu depan cewek tahu dia orang gereja karena mukanya cantik. Kita ngomongnya haleluya. Shalom. Doa. Udah doa malam belum? Weh, sebelum tidur doa dulu ya. Berhenti ya. Cewek-cewek jangan ngelepek-ngelepek ke cowok-cowok. Amin. Amin. Nanti apalagi udah suami istri, udah ini bapak ibu yang udah suami istri, putusinlah sama yang abang-abangan, adik-adikan, nggak tahu lah apa itu. Abang-abangan nggak tahu lah, itu biarlah abang-abang ini, abang-abang angkot, abang-abang beca, itu aja yang kita panggil abang. Amin. Wih, Mak Ruth langsung ya. Jadi saudara, jangan itu laki-laki itu bisa loh sampai ngomong. Ketemu mantannya udah punya rumah tangga. Kan gak salah kan, Dek? Kenapa? Aku gak berhenti mencintaimu. Jangan biarkan aku berhenti mencintaimu.
Meskipun kau sudah ada yang punya, aku gak bisa memilikimu, tapi aku tetap mencintaimu. Wih, kalau udah kata-kata gitu, cewek-cewek pasti kelepek. Udah, ini boru-boruku di sini. Kalian gak akan tahan kalau jumpa cowok yang kayak gitu. Amin. Soalnya Bapak Gembalamu ini, track recordnya itu udah gak sempurna sih, tapi hampir sempurna lah. Kalau udah speaknya dimasukkan itu, aduh, cewek itu, udah kayak kerbau dicucuk hidungnya gini, wah dia ajak kemana ikut aja, ngok gitu, ketawa gitu, udahlah. Sekarang belum ketemu cowoknya, boru-boru ini gini Bapak Ibu sering kali, nggak mau Pak Gem, cuy, cowok kayak gitu, cuy. Aku nggak suka yang rambutnya ikal aku nggak suka aku. Tapi begitu dapat yang ikal pandai speak langsung ngok. Udah, Pak Gem, aku maunya sama pelayan Tuhan. Kalau nggak pelayanan aku nggak mau. Besoknya yang nggak pelayanan tapi speaknya pandai, langsung ngomong, Pak Gem, meskipun dia nggak pelayanan, tapi hatinya lebih baik daripada pelayan-pelayan gereja Bethany Believers. Wih, langsung lagi ngok gitu lagi ya. Aduh, cewek-cewek di sini. Bapak Ibu jangan buka celah yang dari rumah tangga, amin. Jangan posting sesuatu yang menyindir pasangan kita. Setan masuk dari situ. Namanya tester pasti yang terbaik. Namanya kita parfum tuh tester tuh lebih wangi dari produk aslinya. Begitu kita tahu, kita posting. Cowok selalu begitu. Gak pernah tepat janji, gini. Tiba-tiba mantan kita, shalom, waduh, ini sekian purnama menghilang, dulu yang janjikan menikahi menghilang. Tiba-tiba shalomnya itu seperti air di tengah padang gurun. Selama ini suaminya setiap ngomong bentak-bentak terus, menghakimi, mencaci maki. Tiba-tiba shalom dek, waduh, bahaya ya. Makanya kelemahan, setiap rumah tangga punya kelemahan, amin. Jangan perlihatkan ke orang lain. Supaya perkenanan Tuhan ada, makanya sibukkan keluargamu dengan pengutusan dari Tuhan. Saya sejak melayani sama Bu Gem karena pernikahan kami diiringi selain bekerja, pelayanan. Banyak perkataan-perkataan tentang pelayanan, banyak pembahasan tentang pelayanan, banyak pembahasan tentang keluarga lain, tentang orang-orang lain dalam rumah tangga. Jadi enak, fokusnya nggak lagi yang nggak penting. Karena saya terlalu sibuk, saya sama Bu Gem sibuk kerja, melayani sebagai orang tua, banyak sekali posisi dalam kehidupan, sehingga kita otomatis di pikiran kita ini membuang sesuatu yang nggak penting, fokus pada sesuatu yang penting. Jadi Bapak Ibu kalau ada celah dari keluarga kita kok hubungannya nggak baik suami istri, coba disibukkan dengan lebih ke sesuatu yang rohani, ibadah rohani, pelayanan dan seterusnya, supaya kita yang nggak penting ini nggak jadi masalah. Yang seringkali bikin jatuh itu sesuatu yang nggak penting. Amin. Jadi yang pertama eksosia, yang kedua mate theosate. Mate theosate ini artinya jadikan murid harafiahnya atau dimuridkan. Katakan dimuridkan. Saudara beda loh. Saudara berkumpul sekedar nyanyi, sekedar dengar khotbah, tapi nggak jadi murid, itu beda. Kalau yang jadi murid itu haus dan lapar, mendengar, mau diubahkan, mau dikoreksi, nangkep setiap ibadah, jangan sampai pulang minimal satu kalimat saudara nancep di hati dan pikiran saudara. Amin. Senggol kanan kiri minimal satu kalimat aja. Senggol lagi, kasihan bapak itu udah ngomong dari tadi capek. Ingat satu kalimat aja. Saya ngomong sama hamba Tuhan, gembala, kawan saya ngomong, Pak, udah Pak, gak usah banyak teori Pak kalau khotbah itu, gak usah banyak gini-gini. Minimal jemaat ingat 1-2 kalimat udah puji Tuhan. Betul atau betul? Nanti pulang ini udah pikirannya yang panggang, sate padang, waduh udah. Jadi dimuridkan. Semakin serupa meskipun ada yang lambat, ada yang cepat, pelan-pelan. Semakin taruh ibadah, pelayanan itu jadi posisi yang penting dalam hidup. Amin. Jadikan harta yang gak ternilai. Ya, next. Sari, kesimpulannya saya undang tim musik naik ke depan.
Kita harus menyadari bahwa kita dipanggil dan diutus. Kita harus juga menyadari begitu banyak kerikil-kerikil yang menjadi penghalang, membuat kabur kesibukan kita, masalah ekonomi, masalah ketakutan, kekhawatiran, kerikil-kerikil, jadi kita nggak bisa ngelihat lagi. Waduh, masalah rohani, membuat kabur, kita itu kayak nggak diutus. Padahal Tuhan itu, kenapa Tuhan memulihkan kita? Karena ada pengutusan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Yang ini punya motor, yang ini punya mobil, yang ini punya rumah, yang ini punya kos-kosan, yang ini punya apa segala macam. Karena ada pengutusan masing-masing. Amin. Coba dilihat tangannya masing-masing gini. Yang diberikan ke tanganku, jangan sampai mengaburkan langkah kakiku. Amin. Saudara, ini pesan penggembalaan hari ini. Apa yang sudah Tuhan taruh di tangan, jangan sampai membelokkan arah hidup yang sudah Tuhan berikan. Amin. Pergunakan apa yang ada di tangan kita untuk kemuliaan Tuhan. Musuh terbesar kita, musuh terbesar dari keinginan Tuhan adalah keinginan kita. Karena sejauh timur sampai ke barat itu adalah perbedaan kehendak kita dan kehendak Tuhan. Jadi salah satu pihak harus mengalah. Saudara tinggal pilih, Tuhan yang ngalah mengikuti keinginan kita, atau kita yang ngalah ikutin keinginan Tuhan. Amin. Saudara yang tentukan.